Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depa Hafiansa Febriana, berasal dari kelas 2A Sistem Informasi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa-apa saja yang terdapat pada mata kuliah Arsitektur Komputer. Oke, langsung saja pada materi yang pertama di sini kita akan menerangkan mengenai Central Processing Unit atau CPU. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu nanti saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen CPU, dan materi yang ketiga nanti saya akan menjelaskan mengenai fungsi CPU, dan yang terakhir nanti kita akan menjelaskan mengenai fungsi cooling fan. Langsung saja pada materi yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai Central Processing Unit atau CPU. CPU adalah perangkat keras atau hardware pemroses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software di dalamnya. CPU secara teknis juga lebih sering disebut sebagai prosesor. Oleh karena itu, saat membaca dan mengenali spesifikasi suatu prosesor, maka sebenarnya Anda sedang membaca spesifikasi CPU suatu perangkat. Masih di Central Processing Unit atau CPU, semua hal yang berkaitan dengan proses dalam komputer, baik suatu proses yang sepele sekalipun, akan selalu diatur oleh CPU. Misalnya, saat teman-teman menekan tombol huruf H pada keyboard saat mengetik, huruf H tersebut akan muncul di layar. CPU lah yang memungkinkan hal itu terjadi. Dengan demikian, tanpa adanya CPU dalam komputer, maka komputer tidak akan bisa melakukan apapun atau komputer tidak dapat menjalankan programnya. Pantas saja, CPU menjadi otak suatu komputer atau laptop. Kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu komponen-komponen CPU. Teman-teman bisa melihat gambar pada slide berikut. Komponen-komponen yang terdapat dalam prosesor. Pada Central Processor, yang pertama ada ALU, atau Arithmetic Logic Unit, ada CPU, atau Control Unit, dan yang terakhir ada Memory Unit. Nah, di sini Memory Unit di sini mencakup ROM, RAM, dan cache. ROM, RAM, dan cache tersebut adalah storage atau penyimpanan. Kita akan menjelaskan mengenai Control Unit terlebih dahulu. Control unit adalah komponen prosesor yang pertama berperan untuk mengontrol segala aktivitas atau lalu lintas data yang ada pada komputer seperti input dan output. Pengatur lalu lintas data seperti input dan output. Yang kedua, ada Arithmetic Logic Unit atau ALU. ALU berperan untuk melakukan operasi matematika sesuai instruksi yang diberikan oleh user. Melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Dan yang terakhir, teman-teman, ada memory unit. Memory unit adalah suatu tempat penyimpanan data sementara yang berukuran kecil dan memiliki kecepatan akses yang tinggi. Kita lanjut kepada materi yang ketiga, yaitu fungsi CPU. Namun, sebelum kita menjelaskan mengenai fungsi CPU, di sini saya akan menunjukkan CPU atau prosesor di sini. Di sini saya mempunyai sebuah prosesor dari AMD, yaitu AMD Phenom 2. Bisa dilihat oleh teman-teman semua. Nah, seperti itu bentuk fisik dari CPU. Lanjut, kita akan membahas mengenai fungsi CPU. 4 fungsi utama dari CPU adalah yang pertama, fetch. Fetch adalah operasi yang menerima instruksi dari memori program dari RAM sistem. Yang kedua, ada decode. Decode adalah tempat instruksi diubah untuk memahami bagian mana dari CPU yang diperlukan untuk melanjutkan operasi. Yang ketiga, teman-teman, ada store.
Setelah prosesor menjalankan instruksi dari suatu program, maka harus memberikan feedback berupa output atau data keluaran. Output ini kemudian ditulis ke memori komputer. Dan yang terakhir adalah ada execute. Execute adalah tempat operasi dilakukan. Setiap bagian dari CPU yang diperlukan akan diaktifkan untuk menjalankan instruksi dari user. Lanjut kepada materi yang terakhir, yaitu fungsi cooling fan. Seperti biasa, saya terlebih dahulu akan menunjukkan sebuah cooling fan di sini, sama dari AMD. Bisa dilihat oleh teman-teman di sini. Ini yang disebut sebagai cooling fan. Cooling fan ini bawaan dari prosesor AMD yang tadi. Fungsi cooling fan yaitu ada fungsi pokok dari cooling fan atau kipas pendingin adalah sebagai alat penjaga suhu prosesor agar tetap stabil. Namun, biasanya fungsi ini terganggu karena terhalang oleh banyaknya debu yang menempel pada bagian baling-baling kipas. Semakin tebal debu yang menghinggapi, maka dapat dipastikan akan memperlambat kinerja sistem. Terdapat dua bagian cooling fan, yaitu heatsink dan fan. Nah, teman-teman, di sini heatsinknya ini dan cooling fan-nya ini dan fan sendiri ini. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.